Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jasmine tersadar di pagi hari dengan keadaan sedang tertidur dalam pelukan Omar tanpa busana. Dia merasa dejavu. Ingatannya kembali ke kejadian sebulan yang lalu saat dia dan Omar dalam keadaan seperti ini di dalam kamar pribadi ruang kerja Omar. Tapi ada yang berbeda dengan kejadian siang itu. Siang itu dia masih mengenakan pakaian dalam, tapi pagi ini tubuhnya sangat polos tanpa memakai apapun, hanya ditutupi oleh selimut. Jasmine ingat semua yang terjadi tadi malam, bagaimana panasnya mereka bertempur di atas tempat tidur, seperti sepasang kekasih yang melepaskan kerinduan karena sudah lama berpisah dan melepaskan dahaga gairah asmara. Dia kembali ingat kejadian siang itu di gedung perusahaan Baracorp. Jasmine tidak mengingat sedikit pun kejadian yang dia alami dengan Omar di kamar pribadi ruang kerja Omar. Yang dia ingat hanya dia sedang tidur berdua tanpa busana di atas tempat tidur bersama Omar. Dua perbedaan yang dia sadari dari dua kejadian yang hampir sama mereka alami. Jasmine teringat ini sudah jam berapa. Dia harus sholat subuh. Dia segera bergerak hendak turun dari tempat tidur. Tiba-tiba, "Au!" jerit Jasmine. Bagian bawah tubuhnya terasa nyeri saat dia bergerak. Jasmine melihat ada bercak darah di atas sprei tempat tidur mereka. Apa ini? Aku baru melihatnya. Apa aku sedang datang bulan? Haidku baru berakhir minggu lalu, jadi sangat jelas ini bukan darah haid. Apa ini? Jasmine terlonjak kaget saat menyadari dan mengerti apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Ada apa ini? Mengapa pagi-pagi kau sudah menjerit, membuat telingaku sakit? Umpat Omar. Omar membuka matanya dan melihat sekeliling tempat tidur mereka yang sudah entah seperti apa bentuknya. Pakaian mereka berserakan di lantai. Dia dan Jasmine saat ini tidur tanpa mengenakan pakaian. Polos, tak ada sehelai benang pun yang melilit tubuh mereka. Omar juga tak kalah terkejutnya dengan Jasmine. Mereka saling menarik selimut untuk menutupi tubuh polos mereka. Omar ingat dengan jelas kejadian mereka tadi malam sebelum akhirnya mereka kelelahan dan tertidur. Walau masih sakit, Jasmine memaksakan kakinya untuk berjalan menuju kamar mandi. Ada hal yang perlu kita bahas setelah ini. Aku mandi dan sholat dulu. Waktunya sudah hampir habis, ucap Jasmine sambil berjalan ke arah kamar mandi. Jasmine mandi dengan terburu-buru karena waktu subuh sudah hampir habis. Dia harus segera melaksanakan sholat subuh. 10 menit kemudian, Jasmine keluar kamar mandi dengan menggunakan bathrobes. Dia mengambil pakaiannya di dalam koper dan memakainya kembali di kamar mandi. Sebaiknya kamu juga mandi dan membersihkan dirimu. Setelah itu kita bicara, perintah Jasmine pada Omar yang sudah memakai pakaian lengkap. Omar berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Jasmine memakai mukenanya dan mulai melaksanakan sholat subuh. Tak lama kemudian, Omar sudah selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. Dia melihat tempat tidur sudah rapi kembali. Mungkin Jasmine yang merapikan, pikirnya. Jasmine sudah duduk di atas sofa kamar pengantin mereka. Omar mengerti ada hal yang perlu mereka bahas pagi ini, pasti tentang kejadian tadi malam. Omar duduk tepat di hadapan Jasmine. Kau mau mengajakku bernegosiasi atau membuat sebuah perjanjian? Kau belum tahu siapa aku. Aku tidak pernah kalah sekalipun dalam bernegosiasi dengan para klienku, apalagi denganmu. Aku pastikan aku yang akan menang, ucap Omar dalam hati. Ada hal yang harus kita bicarakan. Jasmine memulai pembicaraan. Aku tahu, katakan apa yang mau kau ucapkan, perintah Omar. Kejadian siang itu di kamar pribadi kantormu berbeda kan dengan kejadian tadi malam? Tanya Jasmine. Maksud kamu? Omar balik bertanya. Siang itu aku terbangun masih menggunakan pakaian dalam. Aku terbangun tanpa mengingat sedikit pun kejadian yang kita lakukan seperti tadi malam.
Dan yang terakhir, aku tidak melihat ada noda di atas sprei tempat tidur seperti pagi ini, dan bagian bawah tubuhku tidak sakit seperti pagi ini, jawab Jasmine. Aku tidak tahu, karena saat itu aku juga sama sepertimu, tidak mengingat dan tidak merasakan apapun, sambut Omar. Kau menjebakku siang itu agar aku mau menikah denganmu, tanya Jasmine mulai emosi. Tidak, aku tidak menjebakmu. Aku juga sedang tidak sadar saat itu. Kau yang menuduhku telah merenggut kesucianmu, dan karena rasa tanggung jawablah, makanya aku menikahimu, jawab Omar tenang. Jadi, apa arti dari bukti yang aku temukan pagi ini? Tanya Jasmine lagi. Apa? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, elak Omar. Bercak darah dan rasa sakit di bagian bawah tubuhku. Itu artinya sampai tadi malam sebenarnya aku masih suci, tanya Jasmine. Suaranya mulai melemah dan serak menahan tangis karena dia mencoba menahan kuat emosinya. Sudah aku katakan aku tidak mengetahuinya. Dan kalau kau katakan sampai tadi malam kau masih suci, anggaplah itu kado pernikahan kita. Sudah sepantasnya kan aku mendapatkannya sebagai suamimu. Ingat, kita sudah sah menikah di mata agama dan hukum negara ini, tekan Omar. Jasmine mulai terisak, ada rasa kecewa di hatinya, merasa dia telah dibohongi. Dia tidak marah dengan apa yang terjadi pada mereka tadi malam, karena hal itu tidak salah dan berdosa. Mereka sudah sah menikah dan halal melakukan apapun. Tapi dia merasa kejadian sebulan yang lalu adalah sebuah kebohongan dan kebodohan. Betapa bodohnya dirinya, tidak memperhatikan apa yang terjadi dengan dirinya, saking paniknya mendapati tubuhnya terbaring di atas ranjang kamar pribadi kantor Omar. Dia sangat bodoh sekali menerima apapun penjelasan Omar dan Kevin mengenai kejadian siang itu. Kau marah dengan apa yang telah terjadi pada kita. Kau ingin menyalahkan siapa? Aku juga korban saat itu. Kita sama-sama tidak sadarkan diri, dan aku dituntut harus bertanggung jawab. Kau tahu kan, kalau aku tidak suka berdekatan dengan wanita, tapi karena rasa tanggung jawabku, aku melupakan semua itu dan bersedia menikahimu, jelas Omar. Jasmine terdiam, hatinya sangat marah, tapi kepada siapa dia harus marah? Benar kata Omar, dia juga korban pada saat kejadian siang itu, karena mereka sama-sama terjebak dan tidak sadarkan diri. Pada saat terbangun, mereka sudah saling berpelukan tanpa busana. Sekarang aku tanya, kau marah karena kejadian siang itu atau kejadian tadi malam? Kalau kau marah karena kejadian siang itu, nasib kita sama. Kita sama-sama tidak sadar dan akhirnya terjebak dalam pernikahan ini. Sedangkan kejadian tadi malam, kita sama-sama sadar kan melakukannya dan itu bukan kejahatan. Kita sudah menikah dan tadi malam adalah malam pertama kita. Kau mau menuntut? Tuntut saja, tapi kupastikan kau akan kalah. Aku tidak menyakitimu. Kau ingin berpisah? Silakan, kau sendiri yang akan malu. Baru 1 hari menikah, sudah bercerai. Itu yang kau mau? Tanya Omar sedikit emosi. Sebenarnya Omar hanya mengancam, karena dia sangat yakin Jasmine tidak akan berani melakukan apa yang Omar ucapkan tadi. Jasmine adalah wanita yang pintar, dia pasti bisa mengendalikan emosinya. Aku benci kamu, ucap Jasmine. Jasmine berlari ke arah tempat tidur dan berbaring sambil menangis di balik selimut. Dia sangat kesal, tapi tidak tahu harus meluapkan kekesalannya pada siapa. Seandainya dia tahu kejadian siang itu bohong, dia pasti tidak akan terjebak dalam pernikahan ini. Omar keluar dari kamar mereka menuju sebuah kamar. Dengan penuh emosi, dia melangkah tidak sabaran. Ting tong, Omar menekan bel. Ting tong, dengan penuh emosi, dia terus menekan bel sampai pintu terbuka. Gus, siapa yang datang pagi-pagi begini? Apa sih maunya? Mengganggu tidur saja, racau Kevin masih setengah sadar. Agus tersadar dan langsung bangun dari tidurnya. Vin, bangun Vin, itu pasti Omar. Mati kita Vin, tamat sudah riwayat kita, ucap Agus panik sambil menggoyang-goyangkan tubuh Kevin. Hah? Omar?
Jam berapa ini? Mengapa pagi sekali dia datang? Tanya Kevin. Jam 6:30, Vin. Kamu bangun dong, itu pasti Omar. Kamu sih, tadi malam kan aku sudah bilang gak usah, tapi kamu ngotot dan bilang kalau kamu yang akan tanggung jawab, desak Agus. Kalau dengan Omar, sebenarnya Agus tidak berani bercanda, tapi karena Kevin terus membujuknya dan memang cara itu satu-satunya membuat Omar dan istrinya bersatu. Kalau mereka tidak melakukannya, dapat dipastikan sampai kapanpun Omar tidak akan pernah melakukannya. Karena alergi yang diderita Omar, dia tidak akan pernah menyentuh Jasmine. Ting tong, bel terus saja berbunyi. Agus takut Omar murka, akhirnya dia membuka pintu. Omar, ngapain kamu pagi-pagi datang ke kamar kami? Tanya Agus pura-pura bingung. Jangan pura-pura kalian berdua pasti kerja sama kan? Kali ini habis kalian aku buat, ucap Omar. Omar segera menghampiri Kevin yang masih tertidur. Bangun kamu, teriak Omar emosi. Kevin terbangun mendengar suara Omar yang nyaring. Apa yang kamu lakukan pada aku dan Jasmine? Tanya Omar. Kevin duduk di atas ranjang kamar hotelnya. Tadi malam, dia dan Agus terlalu malam berbincang-bincang di luar dengan para keluarga yang datang dari luar kota. Dan karena memang mereka memastikan rencana yang telah dibuat Kevin dan dibantu oleh Agus berjalan dan terlaksana dengan baik, baru mereka bisa tidur dengan tenang. Agus sengaja mengajak Kevin tidur satu kamar karena dia akan menduga hal ini pasti terjadi dan dia tidak mau disalahkan sendiri oleh Omar. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan tadi malam. WhatsApp bro, pagi-pagi kamu udah lari dari kamar. Harusnya masih anget-angetan di dalam sama istri kamu. Kan pengantin baru, ucapnya tanpa rasa bersalah. Sialan kamu. Omar hendak memukul wajah Kevin, tapi ditahan oleh Agus. Jangan Mar, tahan emosi kamu. Masih banyak keluarga yang menginap di hotel ini. Om dan tante kamu, juga mertua kamu. Jangan ribut-ribut. Kamu mau mereka semua mengetahui rahasia pernikahan kamu? Ucap Agus sambil tetap memegang tangan Omar yang terkepal. Omar melepaskan tangannya kasar dari pegangan Agus. Brengsek kalian, umpatnya. Sorry bro, ide ini juga aku dapatkan dari kamu saat tragedi di kamar pribadi kamu sebulan yang lalu. Kan kamu yang kasih ide kalau aku yang menaruh obat perangsang pada minuman kalian. Aku berpikir kenapa nggak kulakukan aja seperti yang kamu bilang, jawab Kevin. Iya, tapi nggak saat ini juga, bantah Omar. Jadi kapan bro? Sekarang lah kesempatan yang paling tepat. Mumpung ini malam pengantin kamu, namanya malam pertama. Ya semua itu harus terjadi. Gak ada salahnya kan kalau kami membantu sedikit aja agar tugas kalian berjalan lancar. Goda Kevin tanpa rasa takut. Maaf Mar, kali ini aku di pihak Kevin. Kalau kami tidak melakukannya, kami pastikan kau tidak akan menyentuh Jasmine. Bukannya kamu menikah karena desakan paman kamu agar kamu secepatnya memberikan penerus keluarga kamu, sambung Agus. Iya, tapi saat ini Jasmine jadi marah padaku dan sekarang dia sedang menangis di kamar karena merasa dibohongi, ucap Omar kesal.